Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Uci Ramawati dengan nomor pokok mahasiswa 222151036. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk melakukan atau membuat salah satu tugas dari mata kuliah multimedia pembelajaran matematika yang didosen pengampunya oleh Bapak Dr. Sukirwan. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang cara pengajaran dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran pada materi matematika. Nah, untuk materi yang saya ambil pada kali ini yaitu materi tentang bangun ruang. Nah, namun dari keseluruhan bangun ruang tersebut saya hanya akan membawa satu materi yaitu bangun ruang balok. Nah, sebelum ke pemateri, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bangun ruang tersebut. Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai volume atau isi, yang mana volume tersebut dapat diketahui dengan rumus bangun ruang sesuai dengan jenis dari bangun ruang tersebut. Nah, karena bangun ruang yang saya ambil pada kali ini yaitu balok, maka saya akan menjelaskan pengertian dari bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, balok ini termasuk ke dalam kategori prisma. Prisma sendiri adalah sebuah bangun ruang yang memiliki bentuk alas dan atap dengan bentuk dan ukuran yang sama atau kongruen. Nah, balok itu terbentuk oleh elemen panjang yang merupakan rusuk terpanjang dari balok, lebar yang merupakan rusuk terpendek dari sisi balok, dan tinggi yang merupakan rusuk tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. Nah, selain pengertian dari balok tersebut, terdapat juga sifat-sifat dan ciri-ciri dari bangun ruang balok itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari bangun ruang balok. Nah, bangun balok memiliki sejumlah sifat khusus yang membedakannya dengan bangun ruang lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, sisi-sisi balok terbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Yang ketiga, setiap diagonal bidang pada sisi yang berhadapan itu memiliki ukuran yang sama panjang. Yang keempat, setiap diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang. Dan yang terakhir, setiap bidang diagonal pada balok itu memiliki bentuk persegi panjang. Nah, selain dari sifat yang telah saya sebutkan tadi, terdapat juga ciri-ciri dari bangun ruang balok. Nah, di antaranya yang pertama yaitu memiliki 12 rusuk, yang kedua memiliki 6 sisi, yang ketiga memiliki 8 titik sudut, yang keempat memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, yang kelima memiliki 4 diagonal ruang, yang keenam memiliki 6 bidang diagonal, dan yang terakhir memiliki 3 pasang bidang sejajar. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyebutkan rumus-rumus dari bangun ruang balok. Yang pertama, ada rumus volume balok. Nah, cara menghitung volume balok adalah dengan mengalihkan luas alas dengan tinggi balok. Karena alas balok itu berbentuk persegi panjang, maka mencari luas alas menggunakan rumus panjang kali lebar dengan satuan kubik atau pangkat 3. Nah, sehingga didapatkan rumus volume balok sebagai berikut. Jadi, rumus untuk volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, selanjutnya ada rumus luas permukaan balok.
Nah, permukaan balok dibentuk oleh 6 buah persegi panjang yang sepasang dan saling kongruen. Persegi panjang yang kongruen tersebut yakni bagian alas dengan tutup, bidang sisi kiri dan sisi kanan, serta sisi depan dan sisi belakang. Nah, apabila rusuk-rusuk balok adalah panjang, lebar, dan tinggi, maka untuk menentukan luas permukaan balok itu menggunakan rumus seperti berikut. Nah, untuk mencari luasnya yaitu luas sisi dan luas tutup, luas sisi dan alas tutup ditambah luas sisi kiri dan sisi kanan ditambah luas sisi depan dan sisi belakang, atau rumus luas permukaan balok dapat dituliskan 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T dengan satuannya yaitu pangkat 2 atau kuadrat. Nah, selanjutnya ada rumus keliling balok, namun mohon maaf pada penjelasan rumus keliling balok ini tidak tertera di PPT. Nah, untuk rumus keliling balok adalah jumlah dari seluruh rusuk balok. Maka dari itu, cara mencari keliling balok sama dengan jumlah panjang seluruh rusuknya. Nah, dengan dapat dituliskan 4 dikali P ditambah L ditambah T, atau 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 dikali T. Yang terakhir ada rumus diagonal balok. Nah, terdapat 4 rumus untuk menghitung diagonal pada balok, yaitu mencari diagonal ruang, diagonal sisi depan, diagonal sisi samping, dan diagonal alas. Nah, diagonal ruang balok adalah suatu ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut berhadapan dalam sebuah balok. Nah, diagonal ruang balok dirumuskan sebagai berikut, yaitu akar P kuadrat ditambah I kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, seperti di dalam PPT, cara penulisan rumus-rumus itu menggunakan prinsip yang ke-19 atau kerja otak, yang dimana cara penulisan rumus-rumus tersebut ditulis sedemikian rupa sehingga siswa atau saudara dapat mengenal rumus-rumus tersebut dengan cepat karena penulisannya tidak rumit, sehingga siswa dapat mampu mengingatnya dengan memori yang lama. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih mengerti atau mengenal dari balok tersebut, saya akan membuat satu contoh soal. Nah, seperti tertera dalam PPT, contoh soalnya sebagai berikut. Adit memiliki sebuah akuarium berukuran panjangnya yaitu 50 cm dengan lebar 30 cm dan tingginya 40 cm. Nah, coba hitung berapa volumenya, kemudian hitunglah berapa liter air yang ada di akuarium jika Adit hanya mengisi 3/4 bagiannya. Nah, untuk penyelesaiannya ada di slide selanjutnya. Nah, untuk penyelesaian soal dari soal yang telah disebutkan tadi, yaitu karena yang ditanyakan itu liter, maka satuannya diubah ke desimeter atau dm. Terlebih dahulu sebab satuan liter sama dengan desimeter kubik atau dm pangkat 3. Nah, diketahui panjang sama dengan 50 cm diubah ke dalam bentuk desimeter menjadi 5 desimeter. Lebar sama dengan 30 cm diubah ke bentuk desimeter menjadi 3 desimeter. Dan tinggi sama dengan 40 cm diubah menjadi 4 desimeter. Nah, untuk rumus volume sama dengan P kali L kali T. Di sini kita tinggal mengsubstitusikan nilai yang telah diubah tadi ke bentuk desimeter, yaitu volume sama dengan 5 dikali 3 dikali 4. Nah, untuk hasilnya dari volume tersebut yaitu 60 desimeter kubik atau sama dengan 60 liter. Jadi, volume akuariumnya adalah 60 liter. Nah, dari tadi mulai pembuatan soal, terus kemudian ada dari mulai contoh soal tadi, kemudian ada penjelasannya atau penyelesaiannya. Nah,
pada slide ini itu termasuk ke dalam prinsip yang ke-16, di mana prinsip ke-16 ini menceritakan tentang penjelasan, yaitu di mana ketika ada soal pasti ada jawabannya. Nah, jawabannya itu bukan hanya jawabannya saja, tetapi dituliskan juga penyelesaiannya supaya siswa juga mengerti di mana hasil itu didapatkan. Nah, untuk selanjutnya terdapat soal latihan. Yang pertama yaitu sebuah toko mainan memiliki persediaan Rubik sebanyak 300 buah dengan rusuk 5 cm. Seorang karyawan akan memasukkan Rubik-Rubik tersebut ke dalam kardus dengan ukuran panjangnya 50 cm, lebarnya 15 cm, dan tingginya 10 cm. Nah, agar semua Rubik tersebut dapat dimasukkan ke dalam kardus, maka berapa banyak kardus yang dapat dibutuhkan? Soal yang kedua, yaitu ruang kelas memiliki panjang 4 meter, lebar 3 meter, dan tinggi 2 meter. Jika dikelilingi dinding kelas tersebut akan dipasang wallpaper, maka berapakah luas wallpaper yang diperlukan? Nah, pada slide tersebut merupakan termasuk ke dalam prinsip yang ke-14, di mana untuk meningkatkan kemampuan siswa dapat diberikan soal-soal HOTS atau soal-soal yang menurut guru itu pantas untuk dijadikan soal latihan kepada muridnya, sehingga murid dapat meningkatkan kemampuannya tidak hanya bisa menyelesaikan soal-soal sebelumnya, tapi juga dapat meningkatkan dengan diberikan oleh gurunya soal-soal yang HOTS seperti itu. Nah, prinsip tersebut termasuk ke dalam prinsip yang ke-14. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan pematerian dari saya mengenai bangunan balok tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.